Mirip kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, putri provokasi Verdi Sambo setelah ditolak Brigadir J. Benar? Kejadian dua oknum polisi yang mana kedua-duanya adalah bertugas di rumah dinas Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang mengakibatkan Brigadir J Huta Barat meninggal dunia. Banyak kali kejanggalan yang ada dalam cerita ini kalau saya dengar. Kenapa ya Brigadir J yang sudah bertugas 2 tahun jadi supir pribadi istri daripada Kepala Divisi Propam Mabes Polri tiba-tiba datang masuk ke kamar katanya ingin melakukan pelecehan seksual kepada istri Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Saya ini tidak yakin cerita ini. Ini cerita bohong. Cerita ini mirip seperti cerita di Alkitab di mana pada saat itu istri Firaun menuduh Yusuf ingin memperkosa dia sehingga Yusuf dipenjara pada saat itu. Hampir mirip nih ceritanya. Dan saya tidak yakin 1000% Brigadir J masuk ke kamar daripada istri Kepala Divisi Propam untuk melakukan pelecehan seksual. Tidak yakin. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya. Saya segan, tuanku. Segan kenapa, Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Akhirnya, untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan. Tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf, tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Karena masuknya penjara dengan masalah, dengan tuduhan waktu itu. Bahasanya Nabi Yusuf melakukan sesuatu yang tidak benar. Nabi Yusuf pun tidak akan keluar kecuali diberesin betul di luar. Beresin dulu. Kalau Nabi Yusuf tidak langsung menerima tawaran dipanggil raja, tapi malah tidak langsung memenuhi panggilan raja, tapi malah meminta dengan permintaan. Qala irji ila rabbika, kembalilah kau kepada tuanmu, bosmu. Fas'alhu, tanyakan kepada bosmu. Fas'alhu, tanyakan kepada bosmu, pada atasanmu. Ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna. Suruh kembali kepada kisah beberapa tahun yang lalu yang heboh di kota Mesir waktu itu, yang telah disebar fitnah bahwasanya ada anak muda yang masuk rumahnya Aziz yang mengganggu istrinya Aziz. Tanyakan kepada raja apa yang terjadi kepada wanita-wanita, kenapa kok mereka melukai tangan mereka. Ini adalah cara bijak Nabi Yusuf juga di dalam bertanya, tidak mengatakan perempuan imra'atu Aziz saja, tapi imra'at niswah, semuanya.
Jadi juga masih menutupi Nabi Yusuf. Maksudnya suruh nanyakan. Maksudnya Nabi Yusuf pengen tahu kabar apa sih yang tersebar. Apakah Nabi Yusuf masih dituduh, dianggap melakukan ketidakbaikan atau bagaimana. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, coba tanyakan kepada raja. Suruh nanya. Kenapa terjadi kejadian pada waktu itu kok wanita-wanita pada memotong, menggores tangan mereka sendiri di saat melihat aku? Adalah yang mendi ini. Bosmu tahu sebetulnya masalah ini. Yang Aziz maksudnya tahu masalah. Kan sudah tahu disebutkan Aziz. Suaminya Zulaikha yang merawat Nabi Yusuf tahu kejadian yang sesungguhnya karena sudah didatangkan hakim yang menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan ada pengakuan daripada Zulaikha itu sendiri. Cuman itu berita tidak diekspos. Bahkan pesan daripada Aziz sendiri, arid, berpalinglah Yusuf, jangan dia sebar masalah ini, anak keluargaku ini. Kemudian kamu benar Yusuf, kamu salah wahai istriku, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Tapi hanya seputar itu, diredam saat itu. Qala, akhirnya betul, sang raja sendiri yang menangani. Menghadap, kalau dipanggil wanita-wanita, dan juga ada di dalamnya adalah Zulaikha. Karena suami Zulaikha adalah bawahannya, dipanggil semuanya, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin, pembesar dipanggil, istri-istrinya dipanggil. Qala ma khatbukunna. Kenapa? Apa yang terjadi pada kalian? Itrawattunna Yusufa, di saat kau mengganggu, menggoda Yusuf an nafsihi, pada dirinya. Apa? Apakah Yusuf menggoda kamu lalu kamu tergoda atau bagaimana? Gimana kisahnya kok terjadi kejadian saat itu? Kulna, ya, langsung inilah pembersihan dari Allah. Makanya beginilah, kalau kita dengan Allah tidak usah takut, Allah yang membersihkan. Nabi Yusuf tidak berhujjah. Nah, Yusuf masuk penjara tapi Allah yang menyelesaikannya. Kita tidak perlu takutlah kalau seandainya difitnah dan sebagainya. Allah akan bongkar semuanya, dan Allah akan menyelesaikan dengan cara yang lebih cantik, lebih indah, dan lebih istimewa, lebih sempurna. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan aku punya umat, kemudian dia bikin susah aku punya umat, bikin susah dia ya Allah. Nah, makanya ibu lihat sekarang yang bikin susah rakyat, apa kita pikir mereka hidupnya senang? Enggak, mereka satu sama lain saat ini cakar-cakaran, tuding-tudingan, tuduh-tuduhan, bahkan kebobrokannya Allah bongkar semuanya. Innakum latunsaruna bidu'afaikum. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kamu sekalian latunsurun, akan dimenangkan oleh Allah dalam perjuanganmu, bidu'afaikum, lantaran orang-orang lemah daripada kamu. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, terus-menerus memberikan pernyataan yang melemahkan alibi terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Senin. Mirip kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, putri provokasi Ferdi Sambo setelah ditolak Brigadir J. Benar? Adapun Kamarudin Simanjuntak dengan tegas mengatakan bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, adalah otak dari pembunuhan Brigadir J setelah dia dianggap gagal total menggoda Brigadir J untuk berbuat hal tidak senonoh. Hal itu dikatakan Kamarudin Simanjuntak pada sidang perdana Ferdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Chandrawati saat itu berhasrat pada Brigadir J, namun niat Putri Chandrawati itu disebut tak pernah terjadi alias tak kesampaian. Adapun Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, yang kesal karena upayanya itu disebut tidak berhasil, maka Putri Chandrawati disebut memprovokasi sang suami Ferdi Sambo. Peran Putri Chandrawati pertama menggoda Brigadir J, menggoda supaya dia diperkosa tapi nggak kesampaian, karena Brigadir J pernah mendengar khotbahnya Pendeta Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu hendaki, kamu berlari bukan mendekat. Nah, Yosua sudah benar, dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, dia Putri Chandrawati diperkosa Brigadir J tidak berhasil. Yang kedua, fakta perbuatannya Putri Chandrawati, dia mengundang lagi ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim, katanya.
Selain itu, Putri Chandrawati juga menyuap sejumlah saksi hingga lembaga negara. Putri Chandrawati menyuap saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana. Dia mengutus salah satu ketua komisi DPR, katanya. Kemudian Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, menelpon suaminya, Ferdi Sambo, lalu mengatakan kalau Brigadir J telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar. Kurang ajar kan kesimpulan? Harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7. Dia menelpon sehingga suaminya Ferdi Sambo di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan, kata dia. Peran Putri Chandrawati selanjutnya, kata Kamarudin Simanjuntak, adalah membujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh Brigadir J. Sampai di Jakarta, dia ikut rapat di lantai 3. Pertama, dia bujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar. Tapi Bribka Riki Rizal tak sanggup mentalnya, gak kuat membunuh juniornya. Bribka Riki Rizal satu tingkat di atas Joshua. Katanya, Putri ikut merancang pembunuhan itu, menyiapkan uangnya, ada perannya jelas. Menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya, tambah Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin Simanjuntak, sudah tepat jika Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sudah tepat dijerat pasal 340 yang harusnya lebih dulu digantung dia Putri karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdi Sambo itu ngikutin dia, itu Putri, karena dia hasratnya tidak terpuaskan. Tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Joshua, maka dia memprovokasi suaminya dengan menuduh Joshua kurang ajar, tutur Kamarudin. Bingung didakwa pasal berlapis. Terdakwa Putri Chandrawati menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Jaksa membacakan dakwaan kepada terdakwa Putri Chandrawati dengan pasal berlapis, yakni 340 KUHP pidana, subsidiar pasal 338 KUHP contoh, pasal 55 dan 556 tentang pembunuhan berencana. Setelah dakwaan selesai dibacakan, Jaksa Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati, apakah saudara sudah mengerti? Tanya hakim. Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, Putri Chandrawati mengaku bingung dengan pembacaan dakwaan tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut, kata Putri Chandrawati. Anda belum mengerti? Hakim kembali bertanya. Ya, saya tidak mengerti, jawab Putri. Setelah itu, Majelis Hakim lantas meminta Jaksa Penuntut Umum agar kembali membacakan kesimpulan dari dakwaan tersebut. Jaksa membacakan kembali poin-poin yang agar mudah dimengerti Putri Chandrawati. Yaitu soal dakwaan pasal berlapis. Namun Putri Chandrawati mengaku masih tidak mengerti soal dakwaan terhadapnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta terdakwa Putri Chandrawati untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait pembacaan dakwaan tersebut. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara, tegas hakim. Tampil cetar di persidangan kedua. Sidang replik atas nama terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati digelar pada Kamis. Tetap cetar Mbak Nyonya Besar, sosok istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kembali duduk di kursi panas, lalu mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU.